gemetar mengagumi, surga gemetar mengagumi. Haleluya. Surga gemetar mengagumi, surga gemetar mengagumimu. Mari kita berdiri bersama-sama. Surga gemetar mengagumi,
jalannya atas kita. Amin. Ada kesukaan, ada kemenangan ketika kita berjalan di jalannya Tuhan. Haleluya. Hari ini ku nanti bersama di namamu. Dia yang memanggil kita, dia yang menolong kita, dia yang selalu menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Langit di atas kita terus terbuka, tidak bisa dibatasi oleh waktu, situasi, keadaan. Setiap hari kita nikmati itu. Open heaven jadi realita. Haleluya. Haleluya. Hari ini ku nanti sama di namamu memanggil engkau ya. Sinarmu seperti api, bangkitkan rinduku, firman alasanku di sini ya. Alasanku bernyanyi. Hari ini ku nanti bersama di namamu memanggil engkau ya. Sinarmu seperti api, bangkitkan rinduku, firman-Mu membakar alasanku di sini ya. Alasanku bernyanyi. Terbukalah surga memandangmu. Oh haleluya. Dari hatimu isi setiap pujianku. Terbukalah surga. Terbukalah surga. Buka gerbang airmu dan sungaimu Tuhan. Isi setiap pujian. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Terbuka surga. Terbuka surga. Padamu bukan gerbang airmu Tuhan. Sungguh dahsyat sungai kehidupan yang mengalir. Oh terbukalah surga. Terbukalah surga. Ku mau pandangmu, buka gerbang airmu, dahsyat sungaimu dari hatimu. Isi setiap pujian, hadiratmu di sini. Haleluya. Aku di sini, bersinari wajahku, lihat langitmu ya. Lurus seperti api, kau di tengah kami, terbuka mata rohku. Kau alasanku di sini ya. Kau alasanku bernyanyi. Terbukalah surga. Terbukalah surga. Ku mau pandangmu, buka gerbang airmu, dahsyat sungaimu dari hatimu. Isi setiap pujian. Terbukalah surga. Terbukalah surga. Ku mau pandangmu, buka gerbang airmu, dahsyat sungaimu dari hatimu. Isi setiap pujianku. Show us your glory. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Hallelujah. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Terbuka
Ketika langit di atas kita terbuka, itu tandanya bahwa selalu ada kehidupan. Selalu nikmati pertolongan Tuhan. Selalu nikmati kemenangan dari setiap keadaan dan situasi apapun. Karena langit di atas kita, open heaven itu benar-benar real, fix jadi realita hidup kita. Tidak akan stres, tidak akan depresi menjalani kehidupan. Oh, sebab kita tahu tujuan Tuhan atas hidup kita ini sangat luar biasa. Oh, syakarata kala bala bara barata kala masih. Oh, sikarata kala bala bala barata kala bor. Syakarata kala bala bala barata kala basiaka. Oh, syakarata kala bala bala barata kala basiaka. Sikarata kala bala bala barata kala bor. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Hanya nama Yesus yang dihormati. Hanya nama Yesus yang disanjung tinggi. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan.
siap Tuhan untuk bersama-Mu di setiap saat, setiap waktu. Kami siap Tuhan untuk terus memposisikan diri untuk mendengar firman-Mu. Lebih banyak firman masuk dalam kehidupan roh kami, memang itu lebih baik Tuhan. Karena itu akan mengkokohkan kami, memposisikan kami dalam dunianya Tuhan, dalam alam surgawi yang Tuhan mau kami hidup. Memang kami hidup di dunia ini, tetapi bukan berarti kami hidup secara duniawi. Kerinduan-Mu Tuhan, bahwa kami hidup di alam-Mu Tuhan, di dunia-Mu, supaya kami hidup seturut kehendak-Mu. Kami punya rasa hormat kepada-Mu, tahu bagaimana beribadah kepada-Mu, tahu bagaimana menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Roh kami bergelora Tuhan, ada di rumah-Mu malam ini, ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu dalam roh kebenaran. Kami percaya Tuhan telah disenangkan dan Tuhan siap berbicara, bersuara bagi kami, memperdengarkan kebenaran firman-Mu, dan semua kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kerajaan. Ya, puji Tuhan. Semua sehat? Jovan sehat? Tommy Gloria sehat semua? Rommel sehat juga toh? Iya, puji Tuhan. Semua kita yang ada di sini semua sehat, kuat, dan sehat jasmani itu penting, tapi yang lebih utama sehat secara rohani. Kalau kita sehat secara rohani, otomatis kehidupan jasmani juga akan berakselerasi. Ya, kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa, yaitu berkat-berkat kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Jiwa kita akan disegarkan, tubuh kita juga akan disegarkan. Jadi hari lepas hari kita dalam kekuatan kesehatan Tuhan, kita bergerak bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Dan Papi sudah sering katakan bahwa pergerakan kita bukan pergerakan yang mati, bukan pergerakan masa lalu yang kita bangga-banggakan, tapi kita sedang bergerak dalam pergerakan masa kini, dalam kedaulatan, dalam sovereignnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita mau pastikan diri kita bahwa kita sedang bergerak bersama Tuhan. Kita tidak bikin gerakan sendiri. Haleluya. Mari responi. Saya rindu kita ya berkobar-kobar untuk beribadah pada Tuhan, berkobar-kobar untuk mendengar firman Tuhan. Lebih banyak firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita, maka akan lebih baik. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ada hal yang menarik yang Papi bicarakan lagi pada kesempatan ini. Ya, sebelum Papi bicara tentang Sion, memang topik yang lagi menghangat yang kami dengar sekarang ini tentang Sion. Sion ini bukan Sion yang di Yerusalem sana, yang bersifat lahiriah, jasmani, ya, bukan yang ada di Yerusalem sana, ya. Tapi Sion yang dimaksudkan sini adalah Sion secara rohani. Haleluya. Dan tentu Tuhan membawa kita pada Sion yang secara rohani. Untuk berada di sana kita harus memberi diri kita untuk mendengar firman Tuhan, supaya kita tangkap pesan Tuhan ini. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Sebelum saya lebih lanjut berbicara tentang Sion lagi, tetapi hal yang penting untuk kita dengar sekarang ini dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Supaya benar-benar Sion yang kita terima itu benar-benar ya kita dengar baik dan kita ngerti, ya, bukan berlalu begitu saja. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, satu ayat untuk kita. Coba kita baca sama-sama. Ya. Kita dapat? Ya. Mari baca sama-sama. Kami bisa pakai. Ya, baca 2, 3.
telinga yang mendengar, dan mata yang melihat. Kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Amin. Jadi telinga tetap dibuat Tuhan untuk mendengar, mata dibuat Tuhan untuk melihat. Tidak ada fungsi yang kontradiksi di sini. Mata untuk mendengar, telinga untuk melihat. Ya, kalau saya mau tanya Pak Juan, pasti Tuhan bilang ya, mata untuk melihat, bukan untuk mendengar. Karena itu fungsinya yang Tuhan buat. Dan Tuhan membuat itu pasti sempurna. Yang percaya katakan amin. Dan kita semua yang ada di tempat ini tentu mempunyai telinga yang bisa mendengar dan punya mata bisa melihat. Seluruh panca indera kita benar-benar sempurna, diciptakan Tuhan. Tentu kalau diciptakan sempurna ada tujuan Tuhan, ada fungsinya untuk kita. Yang percaya katakan amin. Tapi yang maksudkan di sini bukan secara lahiriah, tapi yang sebenarnya secara rohani. Biar kita mempunyai mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Tetapi kalau kita tidak punya mata secara rohani untuk melihat, telinga secara rohani untuk mendengar, maka akan sia-sia. Katakan sia-sia. Percuma ternyata. Walaupun secara fisikal kita memang sempurna, punya mata, punya telinga, punya seluruh panca indera, bahkan seluruh organ tubuh sempurna. Tetapi dari hal rohani kita cacat. Itu tidak ada gunanya. Karena kehidupan kita yang sebenarnya menjalani hari-hari kita sekarang di dunia ini, Tuhan mau kita hidup secara rohani. Ya, yang penting di sini adalah elemen-elemen kehidupan. Organ-organ tubuh ini adalah organ-organ tubuh yang sempurna, yang secara rohani benar-benar efisien, berfungsi dengan baik. Yang percaya katakan amin. Coba kita bandingkan dengan Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 dulu. Roma 11 ayat yang ke-8. Ya, coba kita baca. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Kalau kita bandingkan dengan Amsal pasal yang ke-20 ayat 12 tadi, seperti kontradiksi, tidak sejalan, tidak sepaham. Tapi ini maksud Tuhan untuk kita benar-benar memfungsikan sebenarnya telinga kita secara rohani dan mata kita secara rohani. Amin. Apa gunanya kalau kita punya mata tapi tidak bisa melihat, dan punya telinga tidak bisa mendengar? Kalau kita simak baik-baik Roma pasal 11 ayat ke-8 ini, betapa fatalnya kehidupan orang yang dibuat Tuhan mempunyai mata tidak bisa melihat dan telinga tidak bisa mendengar. Tentu dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dalam hal mendengar firman, menangkap pesan-pesan Tuhan akan sulit, saudara. Kalau kita genap apa yang dikatakan Nabi Yesaya, ya, punya mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar dan hati telah menebal, ya, akan sulit untuk kita mengerti apa sebenarnya tujuan Tuhan atas saya. Ya, ya. Kalau saya umur panjang sehat sampai sekarang, Tuhan tempatkan kita di bumi, kita yang orang-orang yang boleh katakan ada di daerah Papua, apa sebenarnya tujuan Tuhan? Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Apakah ada kemampuan kita untuk berada di daerah ini? Oh, tidak. Oh, yes. Amin, saudara. Amin. Tapi benar-benar Tuhan menempatkan kita di daerah mana kita pergi. Itu semua ada tujuan Tuhan. Yes. Dan Tuhan mau ketika kita berada di tempat yang Tuhan bawa kita, ke daerah yang Tuhan tujukan kepada kita, dan kita pergi ke sana, benar-benar maksimalkan kehidupan telingamu untuk bisa mendengar, matamu untuk bisa melihat. Yes. Melihat apa? Melihat hal-hal yang Tuhan mau tujukan kepada kita, hal yang sifatnya rohani. Dan telingamu benar-benar engkau posisikan untuk mendengar berita atau kabar-kabar tentang kebenaran firman Tuhan atau pesan-pesan Tuhan tentang firman-Nya untuk kita. Untuk apa? Apakah untuk mendengar saja? No, tapi untuk kita lakukan, untuk bisa benar-benar kita jalani kehidupan ini di bumi ini, untuk hidup berdasarkan agenda Tuhan, untuk hidup berdasarkan standar Tuhan, untuk hidup melakukan tujuan Tuhan di muka bumi ini sampai selesai.
Dan Papi bilang pada minggu kemarin, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kelimpahan kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada kita. Kalau kita bisa ada dalam posisi di mana kita telah dipanggil, dibenarkan, diselamatkan, bersyukur kepada Tuhan. Itu bukan karena kita mampu melakukannya, bukan karena kita bisa meraih kasih karunia Tuhan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita punya telinga untuk bisa mendengar, punya mata untuk bisa melihat, punya hati untuk bisa merasa, ya, bersyukur juga kepada Tuhan. Karena Tuhan memposisikan kita ternyata tak bercatat, tak bernoda, sempurna sebagai umatnya untuk menjalani agenda Tuhan di bumi ini, untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kita di bumi ini sampai selesai. Papi sudah ulang-ulang kali katakan, berdoa, komitmen, declare sama-sama, Tuhan, aku tidak mau mati sebelum tujuan Tuhan atas saya selesaikan di muka bumi ini. Saya mau sampai garis finish. Tetapi bagaimana kita akan mencapai garis finish kalau organ tubuhmu secara rohani tidak sempurna? Dalam arti Tuhan telah membuat engkau tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan kalau kita masih bisa tangkap pesan Tuhan, sekali lagi bersyukur pada Tuhan. Itu tandanya telingamu berfungsi baik. Itu dibuat oleh Tuhan. Matamu yang dibuat Tuhan benar-benar berfungsi baik, bisa melihat. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Matius 13 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan begini. Matius 13 ayat yang 16. Berbahagialah matamu karena apa? Melihat, dan telingamu karena mendengar. Jadi berbahagialah kita kalau bisa melihat dan bisa mendengar. Kalau kita sehat dan kuat, bersyukur. Haleluya. Ya, tujuannya ini Tuhan mau buat untuk supaya kita punya mata untuk bisa melihat, telinga bisa mendengar. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20. Ya. Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Coba lihat dan perhatikan baik-baik. Hai anakku, perhatikanlah apa? Perkataanku, arahkanlah telingamu kepada. Jadi kalau kita ngerti bahwa telinga kita berfungsi baik, arahkan telingamu kepada ucapan Tuhan, kepada kebenaran firman. Jangan kita mempergunakan telinga yang sudah Tuhan ciptakan untuk berfungsi baik kepada berita-berita, kabar-kabar yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak membuat rohmu berkobar-kobar, yang tidak membuat rohmu bergairah dengan Tuhan. Apa yang kita dengar, bagaimana cara kita mendengar, siapa yang berbicara, itu penting sekarang ini. Jadi arahkanlah telingamu kepada siapa yang berbicara. Kalau dia berbicara tentang kebenaran firman Kristus, dengarlah dia. Haleluya. Arahkan telingamu kepada kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh dia. Terus ayat 21, saudara lihat. Janganlah semuanya itu menjauh. Dalam arti memang matamu bisa melihat, engkau fokus untuk melihat sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Jadi telinga dan mata ini memang benar-benar satu organ tubuh yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, ya. Dan benar-benar harus berfungsi dengan baik. Supaya apa, saudara? Supaya firman yang kita dengar, yang kita fokus, kita perhatikan, akan masuk di dalam kehidupan rohmu atau di lubuk hatimu. Tujuannya apa? Ayat 22. Karena itulah yang menjadi apa? Ternyata ketika kita memberi telinga kita untuk mendengar, mata untuk bisa melihat, apa yang kita dengar itu, yang kita lihat, perhatikan tentang kebenaran firman Tuhan itu akan masuk dalam lubuk hatimu, kepada manusia rohmu. Supaya apa? Supaya kita ada kehidupan. Amin. Membuat hidup lebih hidup. Membuat ternyata hidup lebih bergairah. Dan dampak yang lain adalah kita memperoleh apa? Kesembuhan secara tubuh. Jadi berkat jasmani, berkat rohani kita terima. Dan ini kebahagiaan. Sebab itu Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 tadi, berbahagialah engkau yang punya mata untuk bisa melihat, yang punya telinga yang bisa mendengar. Karena engkau akan dapat berkat ini, kehidupan dan
kesembuhan, berkat jasmani, berkat rohani itu melimpah atas kehidupan kita. Dan kita harus syukuri ini, bahwa ternyata Tuhan menjadikan mata kita untuk bisa melihat, telinga kita itu bisa mendengar, ya, organ tubuh kita sempurna supaya kita dapat berkat-berkatnya. Tapi yang paling utama adalah berkat secara roh. Dan apakah berkat jasmani mengikuti atau tidak? Pasti mengikuti. Ya, Tuhan pasti akan menambahkan sesuatu yang luar biasa melampaui apa yang kau pikirkan, bahkan apa yang kau doakan. Yang penting engkau memberi diri untuk terus mendengar, telingamu untuk mendengar, matamu untuk fokus melihat sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang kau lihat, apa yang kau tangkap itu masukkan dalam kehidupan manusia rohmu. Manusia rohmu semakin hari semakin sehat, sudah pasti akan berakselerasi untuk jiwamu dan tubuhmu. Semua komplit, berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan, sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita yang sudah sempurna, yang dibawa Tuhan untuk mengerti pesan Tuhan, menerima berkat-berkat yang luar biasa, berkat rohani, all spiritual blessing ini kita terima ketika kita berada di Sion. Ya, Tuhan memang membawa kita pada tempat yang bukan sembarang. Tuhan mengeluarkan Abram, memanggil keluar Abram keluar dari tanah Ur Kasdim, bahkan dari Haran, untuk pergi ke tanah perjanjian supaya dia menikmati berkat-berkatnya di sana. Haleluya. Percaya, katakan amin. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan tidak memberikan Mesir, Goshen untuk selama-lamanya mereka ada di sana. Tidak. Ternyata Goshen bukan home mereka atau tempat mereka tinggal, rumah mereka untuk selama-lamanya. Tuhan sudah temukan orangnya dan mengirim Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan pergi ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mereka akan menikmati all spiritual blessing. Sama dengan kita, gereja Tuhan telah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk pada terangnya Tuhan yang dikatakan gereja atau eklesia. Di posisi di mana Tuhan tempatkan kita, maka di sanalah kita akan menikmati all spiritual blessing, seluruh berkat-berkat rohani, seluruh janji-janji Tuhan yang terbaik, ya, is the best yang Tuhan akan nyatakan. Karena kalau kita berada pada posisi yang salah, kita akan sulit menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan mungkin kita akan salah mempergunakan berkat itu karena posisi kita pada posisi yang salah. Seperti anak yang terhilang, yang menghamburkan harta milik orang tuanya, bapaknya. Ya, dia meminta warisan pada waktu yang belum tepat, yang belum dewasa, tetapi karena bapaknya baik, dia berikan juga sebagian dari harta miliknya. Dan yang bungsu ini pergi ke tempat yang Tuhan tidak mau, sebenarnya dia berada di sana. Dia mengamburkan uang, mengelola, memanage keuangan, tapi salah akhirnya. Bahkan dia jatuh miskin, jadi budak, jadi hamba, jadi penjaga binatang, pemelihara babi, sampai dia harus kelaparan karena mungkin ada jatah makanan yang harus dia diberikan kepada dia. Karena sudah terbiasa mungkin enak, bisa makan enak, bisa 3 kali dalam satu hari 3 kali makan. Kalau tinggal sehari makan sekali, dia begitu tidak tahan, sampai dia harus makan sisa-sisa makanan dari binatang. Syukur dia masih teringat, di rumah Bapa, ya, dia masih teringat untuk pergi kembali ke rumah Bapa. Walaupun pada pernyataan dia, walaupun hanya jadi seorang hamba, tapi dia bersyukur ada di sana. Tapi apakah Bapa menyambut dia jadi seorang hamba? Tidak, menyambut dia sebagai seorang anak. Jadi kalau kita bersyukur, kalau Tuhan menempatkan kita pada tempat di Sion yang saya katakan tadi, bukan berbicara hal jasmani atau lahiriah, Sion yang ada di Yerusalem sana, di Israel sana. Tapi Sion yang dimaksudkan di sini adalah spiritual state, tempat rohani, ya. Ada dunianya Tuhan yang Tuhan bawa kita ke sana. Untuk apa? Di antaranya seperti Papi bilang tadi, menikmati all spiritual blessing, seluruh berkat-berkat rohani, ya. Kita akan nikmati mana? Di Sion. Dan kalau Tuhan telah memanggil kita, menempatkan kita di Sion, ke tempat yang Tuhan pilih,
Karena memang itu keinginan Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah. Coba lihat Mazmur 132 ayat yang ke-13. Mazmur 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah apa? Memilih Sion, mengingininya. Jadi ini bukan keinginan kita minta sama Tuhan, Tuhan saya butuh tempat rohani, Sion namanya. Tapi ini memang keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan kita bersama-sama dia di Sion. Haleluya. Jadi memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Terus ayat 14. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi ini keinginan Tuhan untuk kita berada di Sion. Dan Tuhan kembali memulihkan keadaan Sion. Coba kita lihat Sakaria pasal yang ke-8. Jadi kerinduan Tuhan sama seperti saya kalau mau, saya kerinduan saya mau berada di katapop untuk selama-lamanya. Maka kalau saya posisi orang yang berkuasa, yang punya segala-galanya, maka saya akan menyiapkan tempat itu aman, tentram dan damai, penuh dengan fasilitas. Saya menjadi tempat yang saya tempati, kata Bob, yang tinggal selama-lamanya, tempat di mana saya menikmati berkat-berkat, hidup bahagia, hidup senang di sana. Saya tidak akan memplanning tempat yang akan saya tinggal di sana untuk selama-lamanya supaya saya bulanan-bulanan di sana, tidak. Supaya saya hancur-hancuran di sana, supaya saya hidup dengan umat yang selalu memberontak dengan saya, tidak. Tuhan tidak mengingini hal itu. Amin. Tapi Tuhan membawa kita ke Sion, suatu tempat yang memang adalah keinginannya, kerinduannya untuk berada di sana, sama seperti Abraham dikeluarkan dari Ur Kasdim, dari sana keluarganya, dan dibawa Tuhan ke tanah Kanaan supaya dia menikmati seluruh berkat-berkat rohani, seluruh perjanjian-perjanjian. Dia menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Barang siapa memberkati Abraham, dia diberkati. Barang siapa mengutuk Abraham, dia terkutuk. Jadi memang menikmati kehidupan secara rohani. Haleluya. Ya. Jadi poin yang kalau kita lihat baik-baik ya, bahwa kenapa Tuhan menempatkan kita di Sion. Sion adalah tempat spiritual state, tempat di mana dia bertakhta di sana. Tempat operasional sorga di sana. Itu poin yang benar-benar kita harus garis bawahi, bahwa Sion adalah tempat rohani, tempat operasional sorga, tempat Tuhan memerintah di sana. Haleluya. Coba kita Mazmur 110 ayat yang kedua. Mazmur 110 ayat kedua. Jadi selain kita menikmati Sion menjadi tempat kita menikmati berkat-berkat rohani, di Sion kita juga akan menikmati pemerintahan sorga. Di mana? Di bumi ini. Haleluya. Sama seperti doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi pemerintahan sorga akan terjadi di bumi. Dan Tuhan akan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Sama dengan Mazmur 132 ayat 13. Tuh, coba lihat balik lagi. Mazmur 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, menginginnya menjadi tempat kedudukannya. Jadi tempat itu bukan hanya sekedar tempat tinggalnya, tempat kemuliaannya dinyatakan di sana, tempat namanya ditegakkan di sana, tapi Sion adalah tempat operasional sorga di bumi. Haleluya, tempat pemerintahan sorga di muka bumi ini. Tuhan menduduki tempat itu bukan untuk ya senang-senang melihat umatnya, tidak, tapi dia sedang duduk di sana untuk memerintah, dan di sana pun dia akan mengulurkan tongkat kekuasaannya kepada siapa? Kepada kita umatnya yang telah dibawa Tuhan ke Sion. Untuk apa? Untuk melakukan agenda Tuhan, untuk melakukan mandat Tuhan di muka bumi ini, supaya dunianya kita sekarang adalah dunianya Tuhan. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang luar biasa di dunia yang Tuhan sedang percayakan bagi kita. Seperti Pak Ming di dunia bisnis,
Ya, kita diberi otoritas kekuasaan untuk men-take over dunia bisnis itu sesuai dengan sistem kerajaan Allah. Anak-anak yang ada dalam dunia pendidikan, take over dunia pendidikan itu sesuai dengan kehendak rancangan Tuhan. Semua dalam sistem kerajaan Tuhan. Dan Tuhan memberi mandat untuk kita. Jangan izinkan roh-roh yang lain yang menguasai duniamu. Dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia kerjamu. Di mana engkau pergi? Engkau ditempatkan Tuhan di Sion, bukan hanya menikmati seluruh berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang mengikuti engkau, tapi Tuhan memberi kita mandat otoritas untuk men-take over dunia bisnis, dunia kerjamu, dunia pendidikan, di dunia di mana engkau berada, yang Tuhan tempatkan di bumi ini, yang masih dikuasai oleh setan, yang masih dikuasai oleh iblis. Take over itu. Haleluya. Dengan apa? Otoritas dari Tuhan. Tuhan mengulurkan tongkat. Coba kita lihat Mazmur 110 tadi, ayat yang kedua. Untuk apa? Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antaramu. Bukan musuh-musuh yang memerintah kita. Amin. Tapi kita yang memerintah, yang menguasai domain, wilayah kerja, dunia hanya yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita memang tinggal, maksud saya ada di bumi ini, tapi dunia kita berbeda dengan dunia orang-orang lain. Amin. Dunia kita adalah dunia yang yang ada kehadiran Tuhan, yang ada kemuliaan Tuhan, ada kebenaran Tuhan, ada orang-orangnya di sana, ada aliansi anak-anak kerajaan di sana, yang di dalamnya ada sistem kerajaan di sana, ada nilai-nilai, ada hukum-hukum kerajaan di sana. Sehingga dunia kita berbeda memang dengan orang lain. Ngapain Tuhan memanggil kita ke dunianya Tuhan di Sion, sama dengan dunianya orang-orang yang hidup secara duniawi. Tuhan mengeluarkan kita, memilih kita dari sekian banyak umat manusia di dunia sekarang yang jahat ini, dan berada dalam dunianya Tuhan di Sion, tempat rohani itu, ya, supaya kita memang benar-benar hidup secara rohani. Dan kalau kita hidup secara rohani, sudah pasti kita akan menikmati seluruh berkat-berkat rohani yang tersimpan di sorga bagi kita. Jadi kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita senantiasa. Tuhan akan bekerja itu hebat, ajaib, yang Papi sering katakan melampaui apa yang kau pikirkan, apa yang kau doakan. Kalau Tuhan bekerja pada posisi itu, sehingga kita bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi kami orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Itu tandanya kita sudah berada di dunianya Tuhan. Di mana? Di Sion, yaitu spiritual state, tempat rohani. Kita ada di bumi, tapi dunia kita berbeda dengan dunia orang-orang yang di luar sana. Kita generasi yang berbeda dengan generasi yang orang-orang ada di luar sana. Kalau kita termasuk aliansi orang-orang yang ada dalam dunia Tuhan itu di Sion, di mana Tuhan menginginkan kita ada di sana, menduduki kita di sana, ya, supaya benar-benar, ya, kita menikmati berkat-berkat rohani, dan kita akan di sana kita akan menerima apa? Mandat ilahi, otoritas ilahi. Karena Tuhan menjadikan kita menurut rupa gambar Allah, bukan untuk hidup semaunya kita, untuk hidup secara daging, tapi hidup menurut apa kata Tuhan. Kita hidup di muka bumi ini untuk men-take over semua yang masih dikuasai oleh setan, kita kuasai, ya. Spirit kemenangan telah kita terima. Kita akan mendobrak dengan kemenangan, bukan menyerahi kemenangan, tapi dengan kemenangan itu kita men-take over dunia bisnis, dunia kerja, dunia pendidikan, di mana Tuhan percayakan bagi kita. Karena tongkat otoritas itu telah diulurkan kepada kita di Sion, di tempat rohani itu. Haleluya. Jadi ini bersifat rohani. Contoh saja begini, Tuhan memanggil Yakub dan akhirnya dia melewati daerah Luz, ya. Luz akhirnya diberi nama apa? Betel. Mengapa diberi nama Betel? Kan di sana ada kehadiran Tuhan.
ada suaranya di sana, ada kebenaran di sana, dan sudah otomatis ada orangnya di sana, yaitu Yakub. Amin, saudara. Sehingga Luz yang sifatnya natural akhirnya menjadi spiritual, yang dikatakan Betel. Ketika Yakub masih bisa berkelana pergi ke sana, ke rumah Laban, ada 14 tahun mungkin dia ada di sana, ya. Dia dapat Rahel dan Lea, dia diberkati di sana. Pada akhirnya Tuhan memanggil dia untuk kembali di mana Tuhan telah boleh katakan menunjukkan kasih dan anugerah kepada dia di Betel, sehingga Betel dia beri nama kembali El Betel, yaitu rumah Allah atau rumah Allah yang ada kehadiran Allah di sana. Itu tempat rohani yang dikatakan sama dengan dikatakan adalah Sion, tempat rohani itu di mana ada kehadiran Tuhan. Papi sudah bilang kemarin tadi Ulangan pasal yang ke-12 ayat ke-5, coba lihat ulang lagi supaya kita ngerti. Ini ayat demi ayat, ayat memanggil ayat, ya, firman memanggil firman. Ulangan 12 ayat yang ke-5, sudah lihat. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan apa? Di sana. Tempat itulah harus apa? Jadi kamu harus cari tempat itu. Ini tempat yang ada di mana? Di bumi. Tempat yang Tuhan tuju untuk kamu cari, dan ke sanalah kamu pergi. Kenapa kita harus ada di sana? Karena itu tempat rohani di mana namanya ditegakkan di sana, kebenaran akan disampaikan di sana. Supaya kita benar-benar jadi generasi yang berbeda. Sama-sama di bumi, tapi dunia kita berbeda. Kita ada dalam dunianya Tuhan, dalam kerajaannya Tuhan, kerajaan yang tak tergoncangkan. Kalau yang pertama, Papi bilang kalau kita ada di Sion, maka kita akan menerima tongkat mandat otoritas dari Tuhan. Kedua, kalau kita ada di Sion, kita akan menikmati all spiritual blessing. Dan yang ketiga, kita lihat Yesaya pasal yang kedua ayat yang kedua. Yesaya pasal yang kedua ayat yang kedua. Ini nih nubuatan firman Tuhan dan telah tergenapi. Ya, akan terjadi pada hari-hari yang, ya, gunung tempat ya, coba Mami bantu baca pakai mic. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri menjadi gunung dan menjulang tinggi Di atas bukit-bukit segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Terus ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi ternyata Tuhan menempatkan kita ada di Sion, karena di Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan di sana. Ya, jadi Tuhan tidak membiarkan kita hanya untuk menerima otoritas dan menikmati berkat-berkat rohani dan tidak diajar. Kalau kita dapat mandat, kita diutus untuk pergi men-take over domain wilayah-wilayah dunia kita, yaitu dunia bisnis, dunia kerja, dunia pendidikan kita, dan tidak dibekali dengan pengajaran, kita akan sulit untuk menjalankannya. Haleluya. Oleh karena itu segala bangsa itu berduyun-duyun datang ke gunung rumah Tuhan yang berbicara tempat spiritual. Itu bukan gunung-gunung secara fisik yang kelihatan, ya, tapi ada tempat rohani. Naik ke gunung rumah Tuhan. Kalau kita termasuk dari setiap suku bangsa yang pergi berduyun-duyun datang ke gunung rumah Tuhan, dan kita diajar di sana supaya kita tahu jalan-jalannya, ya, supaya kita tahu rancangannya atas kita, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita dapat pengajaran, ketika kita
dapat kebenaran firman Tuhan, maka di sana kita yang dulu mungkin masih culun, ya, yang masih kanak-kanak, tapi karena Tuhan telah menempatkan kita di Sion, sudah pasti walaupun kita masih kanak-kanak secara rohani, akhirnya kita akan dewasa. Karena di sana ternyata adalah tempat ya pembendaharaan rumah Allah, di mana kita akan menikmati segala berkat-berkat rohani, yaitu firman Tuhan di sana, segala pengajaran-pengajaran firman Tuhan di sana. Kita melimpah dengan makanan-makanan rohani di sana. Dan kalau kita melimpah dengan makanan-makanan rohani di sana, sudah pasti kita yang terus makan-makan firman. Yang dulu kita masih kanak-kanak, akhirnya kita akan dewasa. Jadi bersyukur kalau kita berada di Sion, tempat rohani, yaitu tempat yang Tuhan pilih. Kesanalah engkau harus pergi. Ya, tempat yang Tuhan pilih itu ada tandanya, yaitu ada kehadirannya, ada kemuliaannya, ada kebenarannya, ada orang-orangnya di sana. Ada perkumpulan anak-anak rohani bersama, anak-anak kerajaan bersama, yang sama-sama punya rasa hormat kepada Tuhan, yang sama-sama lapar dan haus akan kebenaran firman, yang sama-sama rindu terus makan firman. Itu tempat adalah spiritual state, tempat rohani. Bukan berbicara tempat seperti Papi bilang tadi, Sion, Yerusalem sana, atau tempat-tempat di gedung-gedung yang mewah, gereja-gereja yang mega church. Bukan, tapi benar-benar tempat yang telah dipilih Tuhan. Kesanalah engkau pergi, karena di sana ada kemuliaan, ada kehadirannya, ada orangnya, ada kebenarannya, ada aliansi anak-anak kerajaan di sana yang sama-sama begitu gila-gilaan, mati-matian dengan Tuhan, yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena memang di Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan, ya, yang luar biasa, yang mendewasakan manusia Kristus kita, yang mendewasakan kehidupan rohani kita, sehingga kita sama seperti Kristus. Yang Papi bicara kemari, ya, sehingga kita memiliki apa? Wisdom, stature, dan favor. Memiliki hikmat, posisi rohani, dan perkenanan Tuhan. Di mana? Ternyata di Sion. Jadi bukan hanya Tuhan tempatkan di Sion kita menikmati seluruh berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani mengikuti, dan tidak membekali kita dengan pengajaran, kita akan sulit untuk mengelola semua berkat-berkat rohani itu. Sulit untuk menghandlenya. Sama seperti yang Papi bilang tadi, anak yang terhilang tuh, ketika diberi kepercayaan sebagian berkat dari papanya, dia salah mengelola. Tapi kalau dia ada terus di rumah Bapa sampai dia dewasa, dia pasti tahu bagaimana cara mengelola berkat-berkat itu. Karena di rumah Bapa sudah pasti ada nasihat, ada teguran, ada pengajaran, ada didikan, sehingga mereka tidak jadi anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang dewasa, yang bertumbuh dalam anugerah dan kehendak Tuhan. Kita dewasa. Bukan hanya Tuhan yang merindukan kita dewasa, saudara. Coba lihat Roma pasal berapa? 8 ayat 19. Ayat firman memanggil firman, toh? Roma 8 ayat 19. Kita lihat. Sebab dengan sangat rindu sebagian, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi seluruh makhluk sedang menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, bukan anak Allah yang masih kanak-kanak, saudara, tapi anak-anak Allah yang dewasa, yang sudah melimpah dengan pengajaran, yang sudah melimpah dengan kebenaran, yang terus makan firman sehingga dia terus tumbuh kuat, sehat, dia dewasa secara rohani. Seluruh makhluk menantikan muncul anak-anak Allah yang dewasa ini. Apalagi Tuhan kita sudah pasti merindukan hal ini, karena dia rindu, dia ingin kita bersama-sama dengan dia, bukan hanya untuk menikmati berkat-berkatnya, bukan hanya menikmati janji-janjinya, bukan hanya menikmati karya-karyanya, bukan hanya menikmati otoritas atau mandat ilahi, tapi dia mau kita ada di sana supaya kita diajar di sana, dinasihati di sana, ya,
supaya kita benar-benar wow, luar biasa, keren, jadi generasi kres yang hebat, dan dunia akan menyaksikan wow, memang mereka berbeda. Ya, berbeda karena kita ada di tempatnya Tuhan, dan semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Coba kita kembali Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, mulai ayat pertama. Ya, baca sama-sama. Efesus 2 ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, terus lanjut. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Terus, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama di sorga. Ini bukan sorga yang nanti, itu pasti. Tapi sorga di sini alam sorgawi ini, kalau dalam terjemahan lain alam sorgawi itu yaitu Sion. Tuhan membangkitkan kita dan memberikan kita tempat posisi rohani ini bersama-sama Dia. Di mana? Di Sion, di alam sorgawi itu, tempat rohani. Di mana? Di bumi. Sehingga hari-hari sorga yang kita akan mati di mana? Di bumi. Bukan hari-hari neraka. Benar-benar kita freedom di dalam Tuhan, berkemenangan dalam Tuhan. Terus lanjut. Haleluya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya. Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada Orang yang oh, jangan bersombong dengan hal ini. Semua anugerah Tuhan saja. Amin. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oh, luar biasa toh. Apa yang Tuhan firman itu real, nyata akan terjadi atas kita. Jadi memang proses untuk Tuhan memanggil kita dari setiap orang, dari setiap kota, 2 orang dari setiap keluarga, dan menghidupkan kita kembali, melahirkan kita kembali, dan menempatkan kita di dunianya Tuhan, itu bersyukur. Jadi kalau kita bisa ada dalam anugerah Tuhan, kita bukan dilahirkan kembali dalam benih secara jasmani, dari hubungan orang tua atau suami istri, bukan. Tapi benar-benar kita dilahirkan kembali oleh firman. Amin, saudara. Coba kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23. Jadi memang ini proses buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Ya, kita baca sama-sama. Karena kamu telah dilahirkan. Sama dengan tadi, kalau tadi bahasa Efesus diciptakan, kalau ini dilahirkan atau dihidupkan kembali. Karena Efesus 2 tadi itu ayat pertama, mengapa kita dihidupkan kembali? Karena kita sudah mati. Bukan secara fisik, secara roh. Haleluya. Jadi roh kita yang lama, yang kita warisi dari Adam pertama itu sudah mati. Jadi Tuhan menggantikan kita dengan roh yang baru, yaitu roh Adam yang terakhir. Coba sebelum melanjut ini, coba kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Ya. Firman memanggil firman. Ya. Baca sama-sama. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup.
Tetapi Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi makhluk hidup di sini kalau lihat versi bahasa Inggris, lihat versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Inggris bukan makhluk yang hidup, dia katakan Adam pertama, jiwa yang hidup. Ya. Ya. Coba lihat versi yang lain. Itu bicara jiwa yang hidup. Kalau Adam yang terakhir adalah roh kehidupan. Oh yes. Coba lihat terjemahan lain. Living soul. Ini. Jadi Adam yang terakhir itu Adam become a living soul, yaitu jiwa yang hidup. Tetapi kalau Adam yang terakhir roh yang hidup. Yes. Amin, saudara. Amin. Jadi kita memang diciptakan kembali dalam Kristus, atau dilahirkan kembali dalam Kristus, atau dihidupkan kembali dalam Kristus. Yang dihidupkan kembali roh kita. Amin. Amin, saudara. Kita diganti sehingga DNA kita bukan kita warisi dari Adam yang pertama, tapi dari Adam yang terakhir, Yesus Kristus. Sehingga kita dikatakan bukan generasi Adam pertama, tapi generasi Adam yang terakhir, yaitu generasi Kristus yang memiliki DNA yang sama, sehingga kita didudukkan bersama-sama Dia. Kita menjadi sulung sama-sama dengan Dia. Amin. Bagaimana kita akan menikmati seluruh berkat rohani selain kita harus dihidupkan, dilahirkan di dalam Kristus? Sehingga 1 Korintus pasal Efesus pasal pertama ayat 3 sudah lihat. Karena kalau kita tidak hidup dalam generasi Kristus, maka Efesus 1 ayat 3 kita tidak akan menikmatinya. Iya. Coba lihat, terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan apa? Kepada kita. Ini telah segala berkat rohani di dalam sorga. Itu semua in Christ. Ya, kita dapat karena dalam Kristus kita diposisikan bersama Kristus, didudukkan bersama Kristus. Kita ada di Sion itu. Ya. Sehingga kita akan menikmati itu. Haleluya. Amin. Jadi Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 kita diciptakan kembali. Kalau kembali 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23. Karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi dilahirkan kembali, dihidupkan kembali. Ini pertanyaan yang memang membuat Nikodemus bingung. Tahu saudara pernah dengar kisah itu? Tahu? Yohanes, coba lihat Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang 3 ayat yang pertama. Ya, ada seorang Farisi yang bernama apa? Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Dari struktur dari pelayanan dia orang yang boleh katakan tua-tua Israel, atau orang yang punya struktur dalam pelayanan, pemimpin agama toh. Coba lihat ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kita lihat reaksi Yesus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau tidak dilahirkan kembali, tidak apa? Tidak dapat melihat kerajaan. Tidak dapat melihat. Melihat saja tidak dapat, apalagi mau masuk. Ya. See the kingdom saja tidak dapat, apalagi enter the kingdom tidak akan masuk ke dalam. Ya, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus ayat 4. Kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus pun bingung, seorang pemimpin agama pun bingung dengan apa yang Yesus bicarakan. Ini bukan bicara secara jasmani, tapi secara rohani sebenarnya. Oh yes. Ya, Yesus sedang berbicara kebenaran yang sifatnya rohani. Ya. Bukan itu, bukan dimasukkan kembali, sedangkan rupa Juan saja kalau dimasukkan ke rahim Mami Mei tidak bisa lagi. Tidak bisa, apalagi yang Nikodemus ini sudah tua seopa. Tidak mungkin.
Mau dilahirkan kembali tidak bisa. Ya, ayat yang kelima. Jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. kerajaan. Jadi memang proses ini luar biasa. Ini sifatnya secara rohani. Dan kalau kita boleh dihidupkan kembali, diciptakan kembali, atau bisa dilahirkan kembali dan ditempatkan di spiritual state, bersyukur. Amin. Di sana tuh akan keluar pengajaran. Ada supply makanan-makanan rohani, energi-energi rohani, ya, nutrisi rohani yang akhirnya akan mendewasakan kita. Yes. Sehingga tujuan Tuhan atas kita manusia akan tergenapi lewat kita gerejanya, lewat kita umatnya. Amin. Karena Tuhan menempatkan kita di Sion bukan untuk hidup sembarang lagi, Yes. tapi hidup sesuai dengan keinginan dan kerinduan Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita di Sion. Amin. Haleluya. Mau demikian saudara? Yes. Jadi hidup luar biasa. Kita ada dalam dunianya Tuhan, walaupun kita tinggal di tanah Papua, tapi kita ada dalam dunianya Tuhan. Amin. Ya, kalau bicara dunia bukan berarti sifatnya apa ya, berbau kedagingan, dosa. Seperti Papi bilang tadi, dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia kerja. Sistemnya. Ya, itu bicara tentang sistemnya. Oh iya. Ya, dan kalau Tuhan membawa kita kepada dunianya Tuhan, Oh yes. kita hidup di dalamnya. Supaya kita diajar di sana, kita menerima suplai makan rohani sehingga kita dewasa. Dan ketika kita dewasa, Tuhan akan mempercayakan seluruh berkat rohani, sudah pasti kita bisa menghandlenya. Seluruh berkat-berkat jasmani sudah pasti kita bisa menghandlenya. Oh yes. Amin. Sehingga kita tidak khawatir menjalani hidup ini. Amen. Tuhan memang bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amen. Dan kalau kita ada di dalamnya, dalam kebenaran dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada ya. Oh, Kita yes. tidak khawatir lagi soal makan, minum dan pakai. Ya. Ya, burung di darat Tuhan pelihara, bunga di taman di Tuhan hiasi. Oh, Kita yes. tidak seperti bangsa-bangsa lain yang tidak percaya. Ya, yang tidak mengenal Tuhan. Kata firman Tuhan, Bapa kita yang di surga akan tahu siapa orang-orangnya yang ada di Sion itu. Yes. Yang telah menerima kebenaran firman Tuhan, yang telah diberi suplai kebenaran firman Tuhan. Orang-orang itu akan pasti diperhatikan Tuhan. Yes. Kita bukan hanya didudukan secara rohani bersama dengan Tuhan, tapi kita akan menikmati berkat-berkat itu. Tongkat kekuasaan, otoritas Tuhan akan beri, ulurkan dari Sion kepada kita gereja, supaya kita menghancurkan dan men-take over musuh-musuh kita di dunianya kita masing-masing. Haleluya. Sehingga benar-benar kita bukan dikuasai oleh musuh, tapi kita yang men-take over musuh. Sehingga kita freedom. Kalau kita dikuasai oleh musuh, tandanya saja sudah ketahuan. Kita ketakutan di situ, kekhawatiran di situ, bulan-bulanan di situ, stres di situ, depresi di situ. Karena kita dikuasai oleh dunia yang lain. Bukan dunianya Tuhan. Kalau ada dalam dunia Tuhan, Alkitab bilang gimana ada kebenaran di sana. Di situ ada damai sejahtera, ada ketenangan, ketentraman untuk selama-lama. Itu material-material yang tak tergoncangkan. Yang memang Tuhan supply kepada kita supaya ada di dalam ini. Dan yang masih tergoncang itu kita tanggalkan, buang pada tempat yang sebenarnya, di sampah. Material yang tergoncang, karena kita sudah berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi bersyukur kalau proses demi proses kehidupan secara rohani Tuhan bawa kita, jadikan, hidupkan kembali, ya, ciptakan kembali generasi yang luar biasa. Yang Papi bilang sebenarnya simple, Tuhan tak harus capek-capek turun ke dalam dunia ini, ya, untuk mati untuk kita. Sebenarnya musnahkan saja dari zaman sebelum Nuh pun, atau di zaman Nuh pada akhir Nuh habis semua. Tuhan jadikan generasi seperti Papi bilang, kau dulu dari debu, sekarang dari batu, atau dari besi, atau dari emas. Hembuskan dengan nafas supaya lahir generasi emas. Tidak ternyata. Memang apa yang dirancangkan sebelumnya, ya, apa yang difirmankan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua akan terjadi sesuai dengan kebenaran. Sehingga program awal manusia
dijadikan berupa gambar Allah untuk beranak cucu penuh bumi, taklukkan bumi. Itu terjadi lewat siapa? Kita, gerejanya. Amin. Yang hidup dalam generasi bukan Adam pertama, tapi generasi Adam yang terakhir. Oh, ini hebat. Generasi Adam terakhir diberi DNA sama seperti Kristus. Oh, amin. Sebagaimana Kristus berkemenangan di bumi, kita pun akan berkemenangan di bumi ini. Amin. Dan itu luar biasa, kita ada di Sion. Haleluya. Sehingga kita akan menyanyikan lagu dengan roh yang bergelora. Amin. Bahwa ku naik lebih tinggi. Oh yes. Ku tak mau berhenti, karena kita mau berada di Sion sorgawi itu. Amin. Amin. Menikmati Sion di muka bumi ini. Jadi hari-hari sorga kita jalani di muka bumi ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, kami serahkan pada Mama. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau menikmati Sion di bumi. Haleluya. Hari-hari sorga real kita alami. Walaupun kita masih di bumi. Kalau di sorga itu pasti. Amin. Tetapi selama di bumi, dimensi kehidupan Sion, dimensi kehidupan sorgawi benar-benar jadi realita dalam hidup kita. Tidak ada stres lagi, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebingungan. Yang ada adalah sebuah perjalanan yang pasti. Amin. Tetap ada proses, tetapi kita akan terus berjalan. Terus berjalan, bukan semakin hari semakin lemah, tetapi semakin hari semakin kuat. Karena apa? Kita ada di Sion. Haleluya. Bawa aku naik lebih tinggi. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Oh, glorifikasi nama Tuhan. Aku naik lebih tinggi, tak mau berhenti, takkan berhenti.
kami lakukan, ketika kami ada di domain kehidupan kami, wilayah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami tidak akan galau di sana, kami tidak akan ketakutan di sana, kami tidak akan khawatir menjalani kehidupan di sana, karena kami tahu ada tongkat kekuatan Tuhan yang terus kami terima di Sion, yang terus mengobarkan kehidupan kami, yang terus menggairahkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami terus berjalan, kami menikmati kekuatan, terus kepada kekuatan, terus kepada kekuatan Tuhan yang lebih besar. Oh, terima kasih banyak Tuhan buat malam hari ini. Bersuka cita kami semua ada di rumah-Mu, menikmati Sion yang luar biasa Tuhan. Sebab kami tahu di sini ada kehadiran-Mu, di sini ada firman-Mu, di sini ada orang-orang-Mu. Aliansi strategik men, orang-orang yang benar-benar dipercayakan Tuhan, menerima mandat ilahi, otoritas ilahi untuk memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Engkau adalah Raja di atas segala raja, atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sepanjang minggu berjalan Tuhan, biar hidup kami terus ada dalam kedaulatan Tuhan. Dimanapun kami berada, proteksi kerajaan Allah, proteksi firman terus nyata di setiap perjalanan hidup kami. Ketika kami ada di rumah, daerah pekerjaan kami Tuhan, di perjalanan kami dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kami semua tetap sehat, kuat menjalani kehidupan. Pada waktu yang luar biasa minggu depan kami bisa bertemu kembali dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang kuat, sehat, diberkati, roh kami yang berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita di malam hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami akan tutup ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Semua kita sudah terima berkat Tuhan. Bersyukur yang sudah terima katakan bersama amin. Selamat malam dan salam kerajaan buat kita semua. Dan hari Minggu depan kita akan ketemu lagi bersama-sama.